Musim panas tahun 1954, Bandara Internasional Haneda, Jepang, dikunjungi oleh pria asing dari negara yang tidak ada di peta benua Eropa, yaitu negara Tauret. Pada kasus ini, sosok pria tersebut digambarkan berpakaian rapih, membawa koper, serta fisiknya yang tinggi dan berkulit putih, layaknya orang Eropa pada umumnya. Pria ini mengatakan bahwa tujuannya ke Jepang dalam rangka kunjungan bisnis, dan ini yang ketiga kalinya ia mengunjungi Jepang. Pria ini fasih berbahasa Perancis, tetapi ia juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang dan bahasa asing lainnya. Ia menunjukkan dompetnya yang berisikan mata uang asing sebagai bukti bahwa ia pernah mengunjungi beberapa negara. Namun, ketika ia menunjukkan pasportnya, petugas setempat mulai kebingungan karena di pasportnya tertera bahwa ia berasal dari negara Tauret, yang mana negara ini tidak ada di peta, apalagi Google Maps. Setelah dicek, paspor tersebut terlihat asli dengan bukti stempel dari beberapa negara yang ia kunjungi. Petugas setempat masih penasaran hingga mereka mencoba hubungi ke kantor perwakilan Jepang, tempat di mana pria ini akan menghadiri rapat. Sayangnya kantor tersebut memberitahukan bahwa tidak ada jadwal pertemuan dengan pria tersebut, dan mereka pun juga tidak mengenalinya. Ditambah lagi, pihak hotel yang katanya kamarnya dipesan oleh pria ini juga memberitahukan yang sama. Mereka tidak mengenali pria asing ini. Pria asing ini merasa kebingungan, apalagi petugas imigrasi. Sampai akhirnya petugas bandara ini membawa buku peta dan menyuruhnya menunjukkan di mana letak persis negara Tauret. Pria ini mengatakan bahwa posisi negara Tauret ada di perbatasan Prancis dan Spanyol, yang mana satu-satunya negara di perbatasan itu hanyalah Andorra. Makin bagong kan? Dirasa masalah ini cukup membagongkan, akhirnya petugas imigrasi memberi kesempatan padanya untuk tinggal sementara di hotel dekat bandara dengan tingkat pengawasan yang cukup ketat agar pria tersebut tidak bisa melarikan diri. Namun di keesokan paginya, saat petugas imigrasi mulai integrasi lagi, pria tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan seluruh barang yang dibawanya pun juga ikut hilang. Padahal di depan kamarnya sudah dijaga ketat oleh beberapa security hotel. Satu-satunya pintu keluar di kamarnya hanyalah jendela kamar yang berada di atas ketinggian 150 kaki. Tentunya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pria asing ini. Hingga kini, misteri ini masih belum terpecahkan. Banyak teori-teori yang mengatakan bahwa pria misterius ini adalah penjelajah waktu. Ada juga yang mengatakan bahwa pria ini berasal dari dimensi lain, yang mana negara Tauret ini adalah Wakanda versi Eropa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa berita ini hoax. Lalu manakah yang benar? Berikut hasil penelusuran dari tim Wakajib tentang fakta-fakta mengenai pria misterius dan negara asalnya. Sejarah Tauret. Nama Tauret berasal dari kata taure atau taurus dalam bahasa Katalan yang artinya banteng. Banteng ini disimbolkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka, yaitu bangsa Iberia. Banteng juga dilambangkan sebagai tanda penguasa wilayah Bearn, salah satu provinsi kuno di selatan Perancis. Jika kalian perhatikan lambang negara Andorra, maka terdapat simbol banteng. Karena dahulu Andorra berada di antara 3 wilayah kekuasaan, yaitu Bearn, Foix, dan Catalunya. Dari bukti sejarah ini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan letak persis negara Tauret berada di provinsi Bearn. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Pasport. Penelusuran berikutnya adalah pasport, yang mana di paspor pria misterius ini tercantum nama negara, tempat tinggal, serta tanggal lahir. Ada yang aneh nggak?
Ini alasan kenapa saya curiga dengan paspor ini. Pertama, nomenklatur nama United Kingdom, yang mana nama ini disimbolkan sebagai sistem pemerintahan kerajaan yang menaungi beberapa negara. Contohnya Britania Raya, atau dalam bahasa Inggrisnya United Kingdom atau The Great Britain. Britania Raya ini menaungi 4 negara, yaitu Skotlandia, Wales, England, dan Irlandia Utara. Lalu bagaimanakah dengan Tauret? Negara manakah yang dinaunginya? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, di paspornya tercantum kota asalnya, yang mana kota ini atau Infopolis tidak menggambarkan harfiah bahasa setempat atau bahasa Katalan, bahasa yang ada di negara Andorra. Jika kalian perhatikan baik-baik, kata polis ini berasal dari bahasa Yunani, artinya kota, sedangkan info artinya informasi. Jika digabungkan, maka artinya kota informasi. Benarkah begitu? Tulis di kolom komentar. Yang ketiga, di paspornya tercantum bahwa pria misterius ini lahir di tahun 88. Di sini saya kurang tahu pasti tahun yang disebutkan. Apakah tahun 1898 atau tahun 1988? Karena pada dasarnya tahun kelahiran baik di paspor maupun kartu ID lainnya harus lengkap sesuai dengan format DD, MM, YYYY. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Urban Legend. Penelusuran yang terakhir adalah Urban Legend. Hal itu berkaitan dengan teori yang mengatakan bahwa berita Man of Tauret ini adalah hoax. Apalagi sampai saat ini belum ada bukti konkret yang bisa memperkuat alasan munculnya pria Tauret di Jepang. Namun masih banyak yang meyakini keberadaannya, hingga berita ini menjadi salah satu legenda urban yang sangat terkenal, sehingga mendorong para penulis menciptakan karya novel dengan versi yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Dari hasil penelusuran tim Wakajib, Anda bisa menyimpulkan bahwa pria Tauret ini hanyalah sebuah mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian dulu kisah Wakajib kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wakajib, serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.